Sejarah yang luar biasa buat tim nasional Indonesia, itu tinggal 2 langkah lagi. 1 langkah di hadapan Irak, dan 1 langkah lagi di hadapan Arab Saudi. Langkah yang tentu saja menjadi impian semua elemen masyarakat Indonesia, federasi, dan juga semua lapisan pemain yang menjadi ujung tombak suksesnya sebuah impian. Tinggal menunggu hari, impian sebuah bangsa besar penggila bola itu akan diperjuangkan oleh anak-anak bangsa yang punya jiwa petarung, dan mereka siap hancurkan tembok penghalangnya. 2 tembok yang menghalangi impian itu bukanlah pasukan yang ganas seperti Jepang atau Australia yang terlalu berat untuk dihancurkan, tapi tembok itu sudah pernah dirobohkan, sudah pernah dibuat tertunduk oleh petarung-petarung bangsa. Irak dan Arab Saudi menjadi tembok terakhir pasukan pencetak sejarah bangsa ini, dan untuk mewujudkan euforia bangsa dan seluruh negeri, tentu saja 2 negara teluk itu harus dirobohkan. Pertanyaan bisa atau tidaknya merobohkan penghalang itu tentu saja menjadi pertanyaan yang terus berkecamuk dalam hati semua orang. Namun fakta dan kondisi sekarang, yang dimana banyaknya pemain yang terus berkiprah di Eropa dan Asia, tentu saja menjadi harapan bahwa semua impian itu bisa terwujud. Jay Itzes dan Emil Audero yang komitmen di Liga Italia, Martin Paes yang eksis di Liga Amerika, serta Justin Hubner yang baru saja bergabung dengan Fortuna Sittard. Bukan cuma Justin yang baru rilis di Eredivisie Liga Belanda, pemain lain seperti Mace Hagler, Calvin Verdong, Nathan Joe Aon masih terus eksis di sana. Juga ada Joy Palupesi, Dean James. Ditambah Kevin Dick yang bermain di Bundesliga Jerman, serta Ole Romani dan Marcelino Ferdinand yang masih berkiprah di Liga Inggris. Bahkan pemain jenius Tom Hai dan pemain lain yang masih berkiprah di Asia, tentu saja ini menjadi pertanda kalau skuad Merah Putih berisi pemain-pemain yang profesional. Ditambah lagi dalam waktu dekat, skuad Garuda yang juga akan ketambahan pemain-pemain baru yang kini sedang diproses, tentu saja akan semakin membuat tim ini sempurna dari semua posisi. Melihat skuad timnas Indonesia yang sekarang tentu saja menjadi pertimbangan serius bagi kedua calon lawannya di round 4 nanti. Bahkan Arab Saudi yang pernah dibuat merana dengan 1 poin dalam 2 laga di round 3, kini lebih serius mempersiapkan laga nanti ketika melawan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola Arab Saudi dalam sebuah broadcast-nya. Kami main di kandang, tapi Indonesia bukan yang dulu. Kita pernah dibuat malu sama mereka, ucapnya. Di samping Arab Saudi yang sudah mengkhawatirkan kekuatan timnas Indonesia, tidak beda pula dengan Irak. Padahal dalam beberapa laga kebelakang, timnas Irak selalu memperoleh kemenangan. Tapi kali ini mereka juga sadar kalau timnas Indonesia bukan tim yang mereka kalahkan di pertandingan-pertandingan yang lalu. Kesadaran mereka bukan tanpa alasan. Mereka tahu kalau timnas Indonesia yang sekarang bukan yang mereka kalahkan dulu. Dan mereka juga tahu kalau pemain Indonesia bahkan jauh lebih banyak dari pemain mereka sendiri yang berkarir di Eropa. Dengan melihat kondisi ini, banyak pengamat di negeri itu yang sangat memperhitungkan pertemuan mereka di bulan Oktober mendatang. Di samping kekhawatiran, ada juga beberapa dari rakyat Irak yang masih meremehkan Indonesia dalam ajang round 4 nanti. Yang pasti, mengakui atau tidak, mereka jelas menganggap bahwa timnas Indonesia bukan tim abal-abal yang mudah mereka singkirkan tanpa perjuangan keras dan konsentrasi tinggi. And there's a break on here. This is Verdong. Verdong still drives forward. Still Marcelino. Still Marcelino. Terbaru, pernyataan orang dalam PSSI yang menyatakan kabar bahwa akan ada tambahan beberapa amunisi di timnas Indonesia membuat jutaan rakyat Indonesia berdebar-debar menunggu waktu. Menunggu dalam keadaan hati yang penuh harapan, rasa penasaran, dan tentu saja impian. Dan Komisi 10, alhamdulillah semuanya menyetujui terhadap 3 pemain untuk memperkuat timnas senior. Jika 3 pemain lagi yang dimaksud segera bergabung sebelum ronde 4, maka sudah dipastikan semua pasukan Garuda hampir semuanya berkarir di Eropa. Dan inilah daftarnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel kecil ini dengan like, komen, dan subscribe biar bisa tumbuh berkembang dan bisa selalu menyajikan info seputar tim nasional Indonesia secara eksklusif tanpa hoax dan narasi menyesatkan. Terima kasih.